Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman mahasiswa sudah bergabung di kelas gabungan mata kuliah strategi belajar mengajar untuk pertemuan keempat ya. Mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, kita awali perkuliahan pagi hari ini dengan membaca doa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sudah bergabung 74 partisipan. Rasanya ada 80-an harusnya ya. Jadi bisa dibantu ingatkan teman-teman yang belum gabung untuk segera merapat. Baik teman-teman, jadi hari ini kelas digabung A dan B. Dalam rangkaian program praktisi mengajar. Jadi alhamdulillah kelas kita dapat kesempatan bertemu langsung secara online dengan praktisi yang bidang ahlinya di bagian learning development. Gitu. Jadi saya rasa ini sangat relevan dengan mata kuliah kita. Seperti teman, beliau sedang ada panggilan sebentar, jadi mungkin belum bisa gabung di awal. Nah, untuk mengawalinya, saya akan memberikan materi pengantar terlebih dahulu. Jadi pertemuan dengan praktisi mengajar itu 4 kali teman-teman. Pertemuan 4, 5, 6, 7. Karena beliau di concernnya learning development, bagaimana meng-create materi yang menarik dan lain-lain yang berkaitan dengan hal itu, maka kita akan fokus di 4 pertemuan ke depan ini bagaimana mengembangkan pembelajaran yang menarik, kreatif, yang dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Seperti itu. Jadi harapannya teman-teman pun bisa involve ya, kalau ada yang ingin ditanyakan secara teknis pun silahkan gitu, karena beliau memang sudah praktisi di lapangan seperti itu. Nah, sebelum saya share screen terkait materi, mungkin saya ingin review sedikit tentang penugasan ya. Sudah banyak yang masuk ulasan-ulasan webinar maupun seminar, dan sudah saya nilai sangat relevan materi-materi yang kalian ikuti. Jadi silahkan terus dilanjutkan. Pesan yang kemarin saya sampaikan, kalau bisa kumpulkan dulu minimal 6 di Instagram kalian agar saya bisa review secara keseluruhan. Baru kalau ingin dihapus atau di-hide silahkan. Lalu juga untuk video presentasi ya, terima kasih sudah mengerjakan, sudah saya terima. Tinggal saya review dan nanti akan kita bahas bersama, kita presentasikan di pertemuan setelah UTS. Mungkin itu ya sebagai ulasan tentang penugasan. Baik, host masih disable nih untuk share screen, mohon dibantu. Oke, di sini sudah tergabung ya mahasiswa dari PMM. Raise hand boleh? Sambil saya ingin cek. Yang dari luar UNJ ada, oke, ada Zakia, ada Rosna, dan Alisa, ada Nurmila, oke. Oke, silakan lower hand lagi. Sudah bisa kah? Oke, sudah bisa. Baik. Oke. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Bu. Oke. Ya, baik. Pada hari ini kita akan membahas secara prinsip terlebih dahulu, prinsip motivasi dalam pembelajaran. Kenapa 4 pertemuan ini kita fokuskan bagaimana membangkitkan motivasi belajar? Karena seperti kita ketahui atau mungkin teman-teman juga merasakan dalam belajar atau dalam dunia belajar mengajar itu semangat siswa kita atau semangat peserta didik kan fluktuatif ya. Dan guru itu ibarat motivator. Setiap murid ketemu sama guru tuh punya tanggung jawab untuk membooster motivasi mereka agar semangat. Kenapa? Karena hasil banyak penelitian menyebutkan bahwa hasil belajar itu sangat amat dipengaruhi oleh motivasi. Pasti kalian juga merasakan kalau misalnya masuk ke suatu kelas gitu, atau suatu mata kuliah, atau saat SMA atau saat sekolah dulu. Ketika ketemu
guru atau mata kuliah atau mata pelajaran tertentu yang memang pembawaan gurunya boring, situasi kelasnya tidak menyenangkan, pasti kan yang timbul males-malesan, materi yang dijelaskan tidak masuk. Nanti hasilnya apa? Ulangan banyak ketidaktahuan terhadap materi tersebut. Gitu. Jadi dampaknya sangat panjang gitu. Nah ini kuncinya berarti ada di mana? Ada di guru salah satunya yang punya tanggung jawab menjaga bahkan meningkatkan motivasi peserta didik. Nah maka hari ini kita coba bahas secara prinsip, khususnya di saya ya. Saya akan bahas secara prinsip, nanti mungkin lebih implementatif oleh Pak Aziz ya. Nanti akan saya kenalkan praktisinya jika beliau sudah bergabung. Mungkin Singgi atau host bisa bantu kabarkan saya jika Pak Aziz sudah bergabung ya. Saya khawatir tidak ngeh gitu. Baik. Ya, siap-siap. Ya, oke. Saya akan lanjut. Nah, secara definisi, motivasi adalah suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Sesimpel itu. Jadi ketika kita ada dorongan, berarti kita punya motivasi. Yang minggu lalu rasanya saya bahas ya di kelas luring. Kalau kita punya goals, pasti kita punya dorongan untuk mencapainya. Nah, dorongan itu adalah motivasi. Maka apa? Kalau kita urai berarti kita tahu ya, untuk bisa meningkatkan motivasi, caranya kita harus perjelas dulu tujuannya. Nah, dalam permisi Bu Nat. Iya. Oke. Ini dari praktisi kita sudah bergabung nih Bu Nat. Oh, oke. Iya. Selamat datang Pak Aziz. Saya stop share dulu. Selamat datang. Maaf terlambat Ibu. Iya. Sibuk ya Pak ya. Sebentar kita tunggu Pak Aziz ya. Gak ada, pijat. Pijat sekarang itunya udah sampai mana? Progres kontennya. Halo Ibu. Oke, halo Pak Aziz. Selamat pagi. Ya. Pagi. Oke. Mohon maaf ya Ibu dan teman-teman terlambat. Nggak apa-apa Pak, dimengerti. Baik, teman-teman ini sudah bergabung di tengah-tengah kita secara online ya Pak Rahmatillah Aziz. Mungkin saya langsung coba kenalkan CV, boleh ya Pak? Saya share dulu CV Boleh, Pak boleh, Bu. Aziz. Ada Jadi Iya, tadi awalan sudah saya ceritakan sedikit atau sekilas tentang siapa praktisi kita hari ini. Beliau adalah Pak A.A. Rahmatillah Aziz atau kita bisa panggil Pak Aziz sesuai dengan CV yang teman-teman lihat di layar ya. Beliau expert di instructional design, training development, editor learning video, monitoring and evaluation. Jadi memang sangat relevan dengan perkuliahan kita berkaitan dengan strategi belajar mengajar. Mungkin izin ya Pak Aziz tidak saya bacakan karena banyak sekali ini. Intinya sangat bisa meyakinkan kita semua ya teman-teman, beliau praktisi yang expert di bidang instructional design gitu. Karena memang strategi belajar mengajar kalau di dunia teknologi pendidikan ya masuknya di instructional design ya Pak ya. Kurang lebih seperti itu. Betul ya. Iya, terima kasih Pak Aziz. Pak Aziz dari Bandung ini atau di mana posisi? Dari Bandung, Ibu? Bandung ya Pak ya. Oke. Iya. Baik, kami ucapkan terima kasih sebelumnya Pak Aziz sudah berkenan bergabung dengan perkuliahan kita. Insya Allah kita akan berjumpa 4 kali pertemuan ya Pak. Betul. Baik, oke. Balik, oke. Saya izin mengawali perkuliahan pagi hari ini dengan sedikit mengulas, tadi sudah dimulai Pak Aziz, mohon izin. Jadi kita hari ini akan membahas tentang motivasi yang akan berkaitan pada bagaimana kita meningkatkan motivasi peserta didik. Itu ada cara-caranya seperti itu. Nah, ini tadi secara esensi definisi dasarnya ya seperti ini gitu. Suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan.
Selanjutnya, upaya memotivasi belajar itu kita bisa mengoptimalkan unsur-unsur dinamis pembelajaran. Beberapa poin diantaranya adalah dengan membiarkan peserta didik menangkap sesuai kemampuan dan pengalamannya, karena seperti kita ketahui, kemampuan atau karakteristik peserta didik kan berbeda-beda ya. Biarkan mereka mencerna sesuai dengan kemampuannya, dengan tetap kita sebagai guru memonitoringnya gitu. Nah, yang kedua, dengan mengaitkan pengalaman belajar saat ini dengan pengalaman masa lalu dan kemampuan si peserta didik. Segala sesuatu, teman-teman, kalau kita relate kan, kita hubungkan dengan peserta didik, nanti peserta didik akan merasa terlibat. Jadi misal ketika kalian membuka kelas, membahas materi, misalnya pemasaran ya, tentang digital marketing misalnya materinya, maka bisa kita awali dengan bagaimana peserta didik itu kalau order via e-commerce misalnya atau marketplace misalnya. Jadi sesuatu yang relevan dengan mereka hingga akhirnya mereka dapat membayangkan. Gitu. Jadi terlibat di pembelajaran. Nah itu pun bisa meningkatkan motivasi yang dimiliki oleh si peserta didik. Dan yang terakhir, beri kesempatan peserta didik untuk membandingkan apa yang sekarang dipelajari dengan kemampuan dan pengalaman yang telah dimilikinya. Agar teridentifikasi apakah kemampuannya meningkat atau tidak, seperti itu. Nah, memotivasi dalam belajar juga dengan mengembangkan aspirasi dalam belajar dan mengoptimalkan gaya mengajar guru. Di sisi lain kita fokus ke peserta didiknya, di sisi lain kita sebagai guru atau pendidik pun juga harus optimal gaya mengajarnya. Entah metodenya yang variatif misal, atau medianya yang melibatkan beberapa media menarik misal, gitu. Jadi harus optimal seperti itu. Nah ini sebagai penguat ya bahwa motivasi itu memiliki peranan penting dalam pembelajaran. Daya penggerak psikis peserta didik yang menimbulkan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau ada motivasi, akhirnya ada yang menggerakkan secara psikis gitu. Semangat gitu ya, bahasa sederhananya kita jadi semangat belajar. Jadi memberikan passion, semangat dan rasa senang dalam belajar. Beberapa waktu terakhir ada yang sempat viral di sosial media TikTok, seorang guru matematika yang membawa dirinya tuh menyenangkan di tengah peserta didiknya. Gaya mengajarnya juga menyenangkan. Nah, itu paradigma yang katanya matematika susah, matematika rumit, dan sebagainya, akhirnya bisa sedikit demi sedikit terkikis karena pembawaan guru yang menyenangkan juga. Gitu. Jadi kalian nih sebagai calon pendidik atau nanti saat PKM di sekolah dituntut untuk punya kreativitas seperti itu. Nah, di sini McClellan bilang motivasi berkontribusi 64% dalam menciptakan prestasi belajar. Gitu ya. Nah, ini secara sederhana saja saya urai. Ada 5 poin yang mempengaruhi, mungkin banyak ya, tapi saya soroti 5 hal yang mempengaruhi motivasi, yaitu adalah cita-cita, goals ya, tujuan sesuai esensi definisi tadi ya. Cita-cita itu mempengaruhi motivasi, kemampuan dan kondisi peserta didik, ini juga mempengaruhi, kondisi lingkungan pun mempengaruhi, unsur-unsur dinamis pembelajaran. Nah, ini seperti metode yang digunakan, media yang digunakan juga mempengaruhi, dan upaya guru dalam membelajarkan peserta didik. Jadi, nanti ketika misal dalam mempersiapkan kelas, ingin nih memotivasi peserta didik, tidak hanya mengoptimalkan skill guru saja ternyata, tapi pastikan unsur-unsur pembelajaran juga, metodenya, medianya, RPP-nya bahkan gitu. Kondisi lingkungan, kondisi kelas juga mempengaruhi, seperti itu. Baik, mungkin itu pengantar dari saya, akan lebih dalam disampaikan oleh Pak Aziz ya Pak ya. Momen sebelumnya kita tadi terlupa, ya ada dokumentasi tadi saya terlupa, mungkin bisa dipandu dulu oleh host, kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Oke, siap. Mohon Bu Nat dan Pak Aziz untuk mengambil alih. Teman-teman yuk yang belum on cam, disegerakan untuk on cam. Tunggu ya. Oke. Siap. Buat tim yang bertugas dokumentasi, hitungan ketiga diambil ya.
1, 2, 3. Oke, Kalau slide yang kedua. jualan 1, jasa, 2, saya 3. 249 itu. Slide ketiga. Yang mana? 1, 2, 3. 249. Dan yang terakhir 1, 2, 3. Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Nadia. Oke, terima kasih Cindy sudah membantu. Baik, selanjutnya silahkan waktu dan tempat. Jualan apa jasa? Kami silakan untuk Pak Aziz. Dia ada jasa. Di sini contohnya sih yang Terima kasih, Bu Nadia. Selamat pagi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama-tama mau minta maaf dulu karena keterlambatan saya, karena hari ini pun ternyata masih ada call dadakan dari kantor. Kebetulan saya masih WFH nih, teman-teman belum sempat ke kantor, gitu seperti itu. Kalau misalkan ada suara-suara dari luar, berarti itu masih call dengan kantor ya, teman-teman. Mohon maaf. Saya izin share screen dulu, sebentar. kalau manajer lain jangan nanti coba deh yang untuk kita customer 1 gitu. Manajer layanan dan administrasi bisnis yang tidak diklasifikasikan kan itu juga kan. Sudah terlihat, teman-teman? Manajer lain. Terlihat, Pak. Ada ya? Iya. Untuk sesi sekarang kita masuk ke prinsip motivasi belajar. Nanti akan ada beberapa pertemuan yang mungkin teman-teman akan bertemu saya di sini sebagai praktisi mengajar untuk beberapa mata kuliah juga. Yang pertama itu ada perkenalan juga ya. Tadi udah sebagian besar sudah disebutkan oleh Bu Nadia. Betul, nama saya Ahmadillah Aziz. Untuk pendidikan terakhir saya di S1 Teknologi Pendidikan UPI Bandung. Mungkin teman-teman ada yang orang Bandung atau yang udah pernah ke Bandung pasti tahu kampus saya yang menuju ke Lembang seperti itu. Untuk media sosial saya itu di @aara_ahmadillah. Semua media sosial saya sama untuk username seperti itu. Kemudian untuk nomor HP itu di 081 931 412 678 seperti itu. Oh ya. Selanjutnya mungkin secara singkat perkenalan untuk pengalaman kerja saya. Ini pertama kali saya bekerja di LPPSDM Widya Bakti Nusantara. Di sini saya lulus tahun 2014 langsung kerja. Ini sebuah lembaga di mana bergerak dalam bidang pendidikan pelatihan guru gitu teman-teman. Kemudian setelah itu saya masuk ke PT KAI Persero. Itu saya ditempatkan di bagian kurikulum di sini. Sama di sini juga saya membuat kurikulum, kemudian bagaimana caranya kurikulum dan silabus itu diterapkan di pembelajaran seperti itu. Saya di PT KAI itu sebagai perancang kurikulum untuk posisi persinyalan. Persinyalan itu mungkin teman-teman pernah tahu terkait palang pintu. Nah, orang-orang yang dibalik itu yang saya coba latih di PT KAI seperti itu. Selanjutnya, singkat cerita, sudah tidak diperpanjang lagi, saya pindah ke BPSDM PUPR, ini juga di Bandung. Sama, saya di sini di bagian evaluasi pelatihan. Untuk sebelumnya itu saya bekerja di bagian perencanaan pelatihan, bagaimana mendesain, kemudian hal baru juga di BPSDM ini saya belajar terkait evaluasi pelatihan seperti itu. Selanjutnya saya di PT Haliora Powerindo. Mungkin teman-teman yang dari Jakarta Barat itu tahu di Grogol tepatnya. Di sini juga saya kembali job desk-nya itu sebagai perencanaan pelatihan, tapi agak kompleks untuk di sini. Sampai pelaksanaan dan evaluasi pun saya pegang sendiri gitu untuk PT Haliora Powerindo ini. Selanjutnya yang terakhir ini PT Ruang Raya Indonesia, yaitu di Skill Academy. Mungkin teman-teman pernah buka webnya ya di Skill Academy, ataupun teman-teman pernah melihat atau membeli pelatihannya, disarankan untuk membeli juga teman-teman ya, sekalian promosi ini. Di sini saya sebagai
kurikulum designer. Untuk job desk-nya ini saya membuat kurikulum pelatihan yang ada di untuk web skill academy seperti itu. Dari mulai SKKN-nya seperti apa, kemudian KBJ-nya seperti apa, nanti di dalam kelasnya itu akan didesain seperti apa, sampai dengan evaluasinya nanti akan ditugaskan kepada peserta itu, kepada user nanti yang akan membeli pelatihan itu akan seperti apa. Untuk selanjutnya itu ada tim konten yang akan mengembangkan outline atau silabus yang sudah saya kembangkan seperti itu. Selanjutnya di sini ada agenda kelas. Yang pertama tadi sudah ya perkenalan saya siapa dan dari mana. Sebetulnya saya pun pengen kenal dari teman-teman juga, tapi tidak memungkinkan karena waktunya itu terbatas gitu ya teman-teman. Selanjutnya ada pengenalan penjelasan materi. Di sini ada pengertian motivasi sampai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi itu seperti apa. Untuk selanjutnya ada pembuatan RPP. Di sini sekilas pembuatan RPP itu mungkin kalau di sekolah sudah ada pakemnya atau mungkin sudah ada formatnya tersendiri, namun ada beberapa modifikasi yang saya nanti akan coba buatkan, dan teman-teman juga nanti bareng-bareng kita nanti akan buatkan gitu, dari yaitu penerapan terkait model motivasi ARCS diterapkan dalam pembuatan RPP itu seperti apa. Selanjutnya ada tujuan pelatihan. Di sini yang pertama tujuan pembelajaran, mohon maaf. Untuk yang pertama ada menjelaskan pengertian motivasi, teman-teman itu diharapkan bisa menjelaskan terkait pengertian motivasi apa, kemudian ada membedakan jenis dan sumber motivasi itu seperti apa, kemudian ada menjelaskan peran motivasi dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian ada menjelaskan model motivasi ARCS, kemudian ada menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi itu seperti apa. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, karena tadi sudah disinggung oleh Ibu Nadia terkait motivasi belajar, saya meminta kepada teman-teman untuk mengeluarkan HP-nya, karena ada sedikit quiz dari saya. Saya coba stop share dulu. Misalkan manajemen persiapan gitu, ada nggak? Ya, ada. Nah, ya itu ada konsumsi. Sama untuk administrasinya, itu ada nggak dibilangin kayak misalkan pembukuan, nggak bisa bukan pembukuan sih, ya lebih ke bagaimana, let's say, sudah ya teman-teman, HP-nya sudah ada. Boleh teman-teman join di sini di slido.com dengan mengetikkan pagar 1181 kemudian 567. Saya next. Thank you guys. Kalau sudah semua, boleh reaction-nya di Zoom-nya, teman-teman, dengan mengangkat tangan atau raise hand yang sudah. Oke, kita mulai. Pelayanan customer-nya, terus ngomongin tata tertibnya juga. Nah, ini boleh silakan teman-teman isi apa itu motivasi. Kan yang atas mana yang komennya? Ini terlihat ya ada beberapa yang ditulisnya sangat besar, itu dorongan, kemudian ada penyemangat, kemudian ada memberikan semangat, kemudian ada keinginan, ada semangat hidup, kemudian ada memberikan ruang semangat hidup, kemudian ada ayam katanya gitu teman-teman, kemudian ada nafsu, ada improve, kemudian ada
apa namanya, ini ada tujuan seperti itu. Oke, teman-teman, kita lanjut. Oh, masih ada yang typing ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita next ya. Masih ada gairah juga, ada hasrat, kemudian ada keinginan yang kuat, seperti itu. Apa aja produknya di Motivasi. Nah, ini ada jenis-jenis motivasi. Ya tuh ya, tadi bagian 3 masuk ke identitas ya. Iya, aku mau ambil. Ya, internal eksternal. Kemudian betul, ada jangan menyerah, teman-teman. Ayo coba lagi ya. Oke, untuk di rumah sakit ini berarti ada apa? Isinya ada nggak yang lainnya, Wak? Oke, ada prestasi juga, teman-teman. Selanjutnya, si banyak yang belum jawab nih. Masak aja Kak, masak sama ini knowledge sama praktikal itu. Nggak bisa gitu ya. Terus dari yang ini ada Oke, yang ketiga ya, yang terakhir nih teman-teman. Peran motivasi dalam belajar. Ini terakhir tadi sudah disinggung sama Bu Nadia. Untuk peran motivasi dalam belajar itu seperti apa dan berapa persen nih kira-kira yang untuk motivasi belajar ini. Ada semangat, rasa senang, berprestasi, kemudian ada untuk tumbuh kembang, meningkatkan pembelajaran, seperti itu. Dari kita yang pilih yang masuk kemana yang lolos? Iya, cuman yang terpilih untuk pembuatannya nggak lolos. Oke, ada mendorong semangat belajar, kemudian ada yang sama juga ya, ada sangat penting, ya betul, memang sangat penting. Nanti kita akan bahas kenapa sangat penting dan bagaimana hubungannya dengan hasil belajar siswa, seperti itu. Masih ada ya teman-teman? Oke, mungkin itu saja untuk gamesnya. Teman-teman, saya coba stop share screen dulu. Kita lanjut ke materi yang tadi ya. Dari hasil game tadi memang sudah banyak ya teman-teman yang paham terkait materi yang akan dijelaskan nanti. Mungkin nanti di sini saya akan secara singkat saja terkait pembahasan motivasi. Selanjutnya ada pengertian motivasi nih teman-teman dari beberapa yang telah mengungkapkan gitu. Dari yang pertama ini ada McDonald. Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif atau perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Sudah jelas sih, karena motivasi itu memang dorongan untuk kita berbuat sesuatu, seperti itu. Yang kedua ini dari Woodward dalam Minas Senjaya. Motif adalah suatu set yang dapat membuat individu melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Dari kedua pengertian tersebut dapat kita simpulkan kira-kira apa nih untuk motivasi. Motivasi adalah serangkaian usaha kita untuk mewujudkan kondisi tertentu sehingga kita tergerak untuk mewujudkan kondisi tersebut. Dan jika ada serangkaian usaha tersebut yang kita tidak suka, maka kita pun akan berusaha untuk menghilangkan perasaan tersebut, seperti itu. Contohnya nih, jika teman-teman mempunyai motivasi, wah saya ingin cepat lulus nih, tapi teman-teman malas mau ngerjain tugas, kemudian malas untuk skripsian, apalagi revisi ya. Mungkin teman-teman di sini akan agak lebih jauh ya, masih jauh untuk skripsian seperti itu. Kemudian malas, tapi kita udah punya motivasi nih, pasti hal-hal tersebut yang malas tersebut akan dilawan, maka nanti akan
cepat terwujud gitu, seperti itu. Lantas apa motivasi belajar itu, teman-teman? Kira-kira ada dari teman-teman yang akan mengungkapkan terkait motivasi belajar itu apa? Boleh di open mic, teman-teman. Ada? Teman-teman? Ya Pak, mungkin saya ya. Mungkin Kang ya. Singgih. Oke, siap. Motivasi belajar mungkin itu kayak penyemangat kita untuk sukses gitu Pak. Sukses dalam belajar. Betul, Oke. betul. Terima kasih Mas Singgih ya. Ada lagi teman-teman yang mau mengungkapkan terkait motivasi belajar itu apa? Saya Pak. Oke, boleh Kak Divana ya. Ya, menurut saya motivasi belajar itu dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar gitu, atau untuk mencapai cita-citanya. Gitu. Pelajaran aja udah balik ke sana. Tepat ya untuk Mas Singgih dan Kak Divana gitu. Ternyata motivasi belajar itu adalah dorongan pendorong, daya dorong untuk melakukan aktivitas belajar tertentu untuk yang berasal dari dalam diri maupun dari luar individu sehingga menumbuhkan semangat dalam belajar. Tadi sudah dibahas juga sama Bu Nadia terkait jenis-jenis motivasi itu ada internal maupun eksternal seperti itu. Nah, kita sebagai guru di sini bertugas sebagai motivasi ekstrinsik atau eksternal seperti itu. Oke, selanjutnya itu ini dia ada jenis dan sumber motivasi seperti itu. Untuk jenis dan sumber motivasi ini ada dua, teman-teman. Betul, tadi ada motivasi belajar intrinsik, kemudian motivasi belajar ekstrinsik. Perbedaannya di mana dan bagaimana kita sebagai nanti teman-teman guru menyikapi terhadap motivasi tersebut. Yang pertama ada motivasi belajar intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari diri siswa nih, yang mungkin kita bisa pengaruhi jika nanti ada di motivasi belajar ekstrinsik seperti itu. Motivasi ini dipengaruhi oleh keinginan siswa sendiri untuk mencapai tujuan, kemudian misalnya itu ingin berprestasi, kemudian ingin masuk sekolah favorit, kemudian motivasinya ke dapat beasiswa seperti itu atau membanggakan orang tua. Selanjutnya itu ada motivasi belajar ekstrinsik. Motivasi belajar ekstrinsik ini berasal dari luar siswa, dan motivasi ini bisa dikendalikan oleh kita teman-teman sebagai guru. Jadi bagaimana kita sebagai guru mendesain pembelajaran ini dapat menumbuhkan motivasi belajar. Contohnya ini ada hadiah, misalkan tadi ada yang bisa menjawab, nanti ada hadiah ataupun diberikan apresiasi kepada siswa jika bisa menjawab pertanyaan dari kita sebagai guru seperti itu. Jika jenis motivasi belajar ini motivasi ini ada dua, kemudian sumbernya apa nih untuk mempunyai motivasi? Nah, yang pertama ini sumbernya itu ada kebutuhan. Kebutuhan ini mungkin sudah disinggung juga dari Bu Nadia. Kenapa kebutuhan bisa membuat motivasi? Karena ya memang sudah tentu gitu. Contohnya jika teman-teman di sini membutuhkan uang, kemudian butuh lulus tepat waktu, kemudian kalau kita tidak punya motivasi untuk mewujudkan lulus kuliah tepat waktu, bagaimana caranya gitu kalau kita tidak mempunyai motivasi seperti itu. Misalkan motivasinya itu harus bekerja, harus belajar lebih giat lagi, kemudian saya harus menguasai skill tertentu nih untuk mendukung kompetensi saya sebagai guru seperti itu. Selanjutnya ini ada motivasi dalam pembelajaran. Apa sih peran motivasi dalam pembelajaran itu, teman-teman? Kalau menurut saya peran motivasi itu memang sangat penting atau bisa dikatakan mutlak, teman-teman.
dalam pembelajaran, karena itu dapat mempengaruhi kegiatan dalam pembelajaran. Motivasi belajar dapat memberikan gairah atau semangat dalam belajar. Kita coba lihat ini motivasi belajar. Jika motivasi belajarnya bagus, maka hasil belajarnya pun akan bagus gitu. Selanjutnya ada indikator kita bisa melihat siswa itu memiliki motivasi atau tidak. Yang pertama ada durasi kegiatan. Di sini jelas ya, misalkan teman-teman punya motivasi belajar terhadap ingin lulus misalkan, berarti durasi kegiatan belajarnya itu akan dari pagi sampai siang, misalkan dari pagi sampai sore 8 jam, secara terus-menerus teman-teman melakukan hal tersebut. Selanjutnya yang kedua itu ada frekuensi. Dari durasi itu frekuensi teman-teman melakukan kegiatan itu berapa lama. Nah, di situ bisa dilihat bahwa siswa nanti, wah ini siswa sudah memiliki motivasi belajar yang bagus. Kemudian ada semangat atau gairah. Gairah ini berkaitan dengan yang tadi gitu, dalam mencapai target atau sasaran itu seperti apa nanti siswanya, apakah mempunyai keinginan atau harapan yang keras dengan terwujudnya tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat itu ada pengorbanan teman-teman. Jadi tingkat pengorbanan tenaga pikiran untuk menyelesaikan tugas dan tingkat melaksanakan prioritas dalam menyelesaikan pembelajaran, seperti itu. Pengorbanannya seperti apa, itu pun bisa dilihat dari indikator, bisa dijadikan indikator kita untuk melihat seberapa banyak motivasi belajar, seperti itu. Yang kelima itu ada ketabahan, keuletan, dan kemampuan. Ini pun sama teman-teman, ketabahan bagaimana diujinya pun kalau memang kita sudah termotivasi, sudah mempunyai motivasi, akan tetap terus lanjut seperti tadi di awal. Kemudian yang keenam itu tingkat inspirasi. Hal ini berkaitan dengan yang hendak dicapai, meliputi pencapaian dalam meraih target belajar sama penentuan target belajar. Selanjutnya ada tingkat kualifikasi hasil kesesuaian pelaksanaan belajar dengan hasil belajar. Yeah. Di layar terlihatnya hanya motivasi belajar dan hasil belajar ini. Oh iya, ini saya nggak masukkan ini di PPT-nya. Iya, oke Pak. Oke Pak. Maaf Pak. Ya. Dilanjut ya, Bi. Yang ketujuh itu ada tingkat kualifikasi, kemudian yang kedelapan ada arah dan sikap terhadap sasaran kegiatan. Mungkin untuk yang indikator ini bisa teman-teman tulis, nanti saya akan kasihkan bahan bacaannya. Selanjutnya ini ada fungsi motivasi. Fungsi motivasi itu seperti apa sih? Yang pertama ada mendorong peserta didik untuk berbuat. Dalam hal ini merupakan motor penggerak ya teman-teman dari setiap kegiatan yang akan diajarkan. Selanjutnya ada menentukan arah kegiatan pembelajaran. Di sini motivasi dapat memberikan arahan dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Selanjutnya ada menyelesaikan kegiatan pembelajaran. Di sini ada menentukan perbuatan yang harus dikerjakan serasi guna mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya ada cara meningkatkan motivasi ini. Teman-teman, ada 6 cara ataupun mungkin banyak ya teman-teman terkait cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama penggunaan metode pembelajaran yang sangat beragam. Nah, di sini ada beberapa metode yang memang mungkin bisa kita pakai nanti teman-teman buat. Itu ada diskusi, tanya jawab, kemudian demonstrasi, kemudian ada role play gitu. Soalnya kita sudah tidak bisa menggunakan teacher center untuk dalam pembelajaran seperti itu. Yang kedua, ini ada membuat siswa aktif dalam pembelajaran. Ini bisa dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang berorientasi kepada HOTS gitu. HOTS itu apa ya? Kemarin itu saya baca pertanyaan-pertanyaan yang tidak hanya sekedar
hafalan gitu. Jadi ada benar-benar problem solvingnya seperti itu. Kemudian ada memanfaatkan media dengan optimal, menampilkan visualisasi pembelajaran yang sedang berlangsung. Di sini memang tidak hanya PowerPoint gitu ya teman-teman terkait media yang bisa digunakan. Masih banyak sekali media yang bisa kita optimalkan. Seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk yang keempat, ini ada menciptakan kompetensi dan evaluasi berkala. Di sini membuat cerdas cermat bisa ada kompetisinya. Kemudian di dalam kelas pun kita bisa melakukan evaluasi berkala dengan penilaian terhadap keaktifan siswa di kelas. Jadi tidak hanya dilihat dari akhir evaluasi saja, kita pun bisa menilai teman-teman siswa nanti aktif tidaknya di kelas seperti itu. Sampaikan motivasi secara langsung. Di sini bisa Bapak Ibu teman-teman bisa menjelaskan terkait contoh-contoh kisah sukses para tokoh yang sudah banyak kita kenal ya untuk bisa dikasihkan motivasi. Kemudian dermawan akan pujian kepada siswa. Mungkin untuk dermawan akan pujian kepada siswa ini tidak terlalu lebay ya teman-teman. Jadi jangan terlalu berlebihan. Mungkin beberapa pujian yang bisa menyelesaikan tugas pembelajaran dengan baik. Misalnya, terima kasih, bagus, seperti itu. Pujian-pujian itu bisa dikasih kepada siswa secara langsung dari kita. Itu pun akan membuat siswa semangat gitu dalam belajar. Oke, selanjutnya ini ada model motivasi ARCS. Di sini ada yang sudah tahu teman-teman terkait model ARCS itu seperti apa? Boleh silakan untuk open mic secara langsung teman-teman. Belum, Pak. Ada lagi yang bisa teman-teman open mic? Belum. Model motivasi ARCS ini? Oke, kalau gitu, jadi model motivasi ARCS ini dikembangkan oleh Keller dan Kopp ya tahun 1987. Gitu. Di sini model ARCS ini sebagai jawaban pertanyaan bagaimana merancang pembelajaran yang dapat memengaruhi motivasi belajar, motivasi berprestasi dan hasil belajar siswa gitu. Model ARCS ini dikembangkan berdasarkan teori harapan yang mengandung dua komponen yaitu nilai dan tujuan yang akan dicapai atau harapannya yang akan dicapai nanti seperti apa. Seperti itu. Untuk selanjutnya di sini model ARCS itu dari singkatan teman-teman. Yang pertama A-nya itu attention atau perhatian, kemudian ada relevansi, kemudian ada confidence, kemudian ada satisfaction gitu. Di sini untuk attention sendiri, pengarahan sendiri bagaimana kita sebagai pengajar bisa mengarahkan siswa untuk lebih lebih care lagi dengan materi yang akan diajarkan gitu. Untuk perhatian ini teman-teman bisa menggunakan strategi nih. Yang pertama ada menggunakan metode yang bervariasi, metode pembelajarannya, kemudian menggunakan media. Tadi sudah masuk teman-teman cara meningkatkan motivasi belajar. Kemudian ada juga ada rasa humor juga. Mungkin ada humor-humor di tengah pembelajaran seperti itu. Kemudian ada gunakan peristiwa nyata seperti itu. Jadi di peserta itu siswa itu diharapkan dituntun untuk diberikan contoh-contoh yang nyata terhadap konsep pembelajaran seperti itu. Kemudian menggunakan teknik bertanya nih untuk melibatkan siswa. Jadi tidak hanya tidak hanya guru saja nih yang ngomong teman-teman.
bisa kita menggunakan teknik bertanya. Oh iya, ada yang tahu nggak terkait materi ini, sebelumnya udah ada yang baca belum? Seperti itu. Ataupun teman-teman bisa nanti menggunakan metode yang menugaskan kepada siswa untuk mempelajari dulu terkait materi yang akan dipelajari. Nah, nanti untuk pertemuan depannya teman-teman bisa kasih bisa kasih kuis dulu sebelum pembelajaran seperti itu. Selanjutnya ada relevansi, teman-teman. Di sini relevansi kesesuaian antara materi pembelajaran yang akan disampaikan dengan pengalaman belajar siswa. Ada strategi juga nih teman-teman terkait untuk relevansi ini. Yang pertama ini ada sampaikan kepada siswa apa yang dapat mereka peroleh dan lakukan setelah mempelajari materi pembelajaran. Gitu, di sini bisa teman-teman menjelaskan terkait tujuan pembelajarannya itu seperti apa. Gitu, kemudian ada jelaskan manfaat pengetahuan atau keterampilan yang nanti akan didapat setelah mengikuti pembelajaran. Kemudian ada berikan contoh atau latihan seperti itu. Selanjutnya ini ada confidence ataupun confidence itu apa ya? Percaya diri ya teman-teman. Di sini gimana sih guru bisa menciptakan kondisi belajar pada kemampuan bagaimana siswa belajar sehingga nantinya diharapkan siswa bisa melakukan problem solving. Jadi di sini teman-teman tidak hanya basicnya menghafal kata-kata saja gitu ataupun hanya ceramah saja, tapi teman-teman juga harus bisa nih mendesain pembelajaran itu secara melibatkan siswa yang nantinya akan bisa melakukan problem solving setelah mengikuti pelatihan, setelah mengikuti pembelajaran. Selanjutnya itu ada strateginya juga teman-teman di sini. Yang pertama itu meningkatkan harapan siswa untuk Mohon maaf, keberhasilannya nanti. Sepertinya ini share screen-nya nggak berpindah PPT-nya. Oh iya, memang di sini sih. Oh, di sini. Ya, mohon maaf. Iya betul. Ya, selanjutnya ya, lanjut aja. Kita ke satisfaction gitu. Di sini perasaan gembira atau perasaan ini didapat menjadi positif, yaitu timbul kalau orang mendapatkan penghargaan terhadap dirinya seperti itu. Jadi di sini teman-teman juga tadi harus ada pujian-pujian kepada peserta, namun tidak berlebihan juga ya teman-teman nanti seperti apa di kelas. Oke, selanjutnya itu ada langkah-langkah dalam menerapkan model ARCS. Di sini ada yang pertama, ada mengingatkan kembali siswa kepada konsep yang telah dipelajari. Ini kalau dalam kelas itu, kalau nggak salah persepsi ya teman-teman. Jadi persepsi ini teman-teman bisa kasih dengan beberapa metode. Salah satu contohnya itu memberikan pertanyaan atau recall materi dengan memberikan pertanyaan kepada siswa gitu. Selanjutnya yang kedua itu menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran. Di sini teman-teman jangan segan-segan teman-teman untuk menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran itu. Di sini untuk menyampaikan tujuan ini adalah berkaitan dengan relevansi. Selanjutnya ada menyampaikan materi pembelajaran. Di sini udah jelas ya, untuk menyampaikan materi pembelajaran itu teman-teman tidak bertele-tele, harus secara ringkas dan jelas teman-teman. Di sini pun relevansi masuk ke kategori terhadap relevansi. Selanjutnya menggunakan contoh-contoh yang konkret. Di sini ada A-nya itu tadi perhatian, kemudian ada relevansi juga, kemudian ada memberikan bimbingan belajar. Di sini kegiatan ini itu ada sebentar teman-teman, saya dipanggil.
9. Saya ambil alih sebentar ya. Baik, tadi sedang membahas model ARCS. Jadi itu adalah salah satu model yang dapat mengembangkan motivasi belajar peserta didik ya teman-teman mahasiswa semua. Jadi tadi ada tahapan-tahapannya, ada strateginya gitu. Nah, mungkin penekanan yang ingin saya sampaikan di sini adalah guru atau pendidik atau pelatih itu punya tanggung jawab untuk menjaga motivasi peserta didik selama di kelas. Gitu. Mungkin sempat saya singgung minggu lalu di pertemuan tentang critical 11 ya, yang 3 menit di awal dan 8 menit terakhir. Kalau di dunia penerbangan sih critical 11 itu. Ya, silakan Pak Aziz, izin saya ambil alih sebentar ya. Jadi untuk meningkatkan atau menggrab perhatian peserta didik, itu titik kritisnya ada di awal pertemuan. Nah, kalau dari awal pertemuan mereka sudah tidak perhatian kepada perkuliahan atau pembelajaran kita, maka grafiknya akan menurun tuh motivasi mereka. Nah, makanya jadi salah satu tuntutan untuk guru, untuk pendidik, itu bagaimana bisa menjaga beat motivasi peserta didik selama pembelajaran. Itu kan kebayang nggak teman-teman, satu waktu jam pertemuan itu kan 45 menit sampai 90 menit ya. Katakanlah 60 menit paling lama. Untuk menjaga beat motivasi peserta didik tetap stabil kan akan sangat sulit. Sebagai contoh sekarang saja gitu ya. Di jam-jam kritis sekarang, nih di jam-jam sudah mau masuk jam istirahat gitu. Apalagi kalau misalnya pembelajarannya kurang melibatkan atau kurang ada interaksi misalnya, maka itu bisa dipastikan peserta didik atau peserta itu bisa saja tidak memperhatikan secara penuh. Nah, oleh karena itu guru, pendidik harus punya banyak strategi. Nah, salah satunya adalah dengan model ARCS tadi. Ada yang bisa menguraikan ARCS tadi apa saja? Ada Saya, Bu. Oh, boleh. Jangan rebutan. Kita raise hand aja kali ya. Raise hand aja. Siapa di sini? Oh, Alicia. Sorry, yang open mic Alicia atau bukan? Yang raise hand Alicia Saleh. Siapa tadi yang raise hand? Boleh? ARCS tadi apa aja? Mustika aja, Bu, Mustika. Oh, mangga. Mustika. Tadi yang pertama Alicia, Bu. Ini kenapa? Kalian sampingan apa gimana sih? Siapa? Silahkan. ARCS apa? Ya, jadi ARCS itu ada attention atau perhatian, R-nya itu relevance atau relevansi, kemudian untuk C-nya itu confidence atau kepercayaan diri, dan untuk S-nya itu satisfaction, Bu. Oke, ARCS. Terima kasih Alicia. Attention, relevance, confidence, satisfaction. Bisa nggak teman-teman di sini siapa yang bisa raise hand ya? Contoh, attention. Itu seperti apa? Ketika guru dalam kelas, attention itu seperti apa? Contohnya, boleh raise hand. Tadi kan attention itu perhatian artinya kan. Nah, contohnya itu seperti apa? Oke, Mustika. Kalau menurut saya, attention itu contohnya itu kayak membuat siswanya fokus dalam pembelajaran, Bu. Membuat gimana caranya? Gak usah panik, Mustika. Gimana caranya? Oke, secara definisi iya, membuat siswa itu perhatian sama kita. Sekarang kita bahas teknisnya. Oke, Juan, Olaf mau membantu. Mungkin, gimana? Ibu minta contoh ya, Bu? Iya, minta contoh. Mungkin kita bisa kayak ini yang kayak Ibu lakuin kan, mengalihkan perhatian, kayak bertanya, minta. Iya, betul. Jadi tadi definisinya udah disampaikan Mustika, Olaf memberikan contohnya. Jadi attention itu bisa dengan saya mention nama misalnya John Olaf, Mustika, ini kan bentuk perhatian personal gitu. Atau misalnya dalam suatu pembelajaran ketika kita sedang menjelaskan, tiba-tiba si guru nyebut nama orang, siapa si Mawar misalnya.
Tadi yang sebelumnya saya bahas apa gitu. Jadi atau misal mengulas perkuliahan atau pertemuan minggu lalu ada nilai-nilai yang tinggi, misalnya si Budi ya nilainya A, Robi nilainya A, disebutkan, disampaikan gitu, diumumkan. Jadi itu bentuk perhatian yang diberikan. Oke, attention, relevance. Contoh relevance bagaimana? Ada yang tahu relevance bagaimana contohnya? Tadi rebutan, yang bagian relevance diam-diam aja nih. Oh, Juan lagi. Silakan Juan. Yang saya tangkap ya Bu, kalau relevan itu kan sesuai pengalaman ya. Jadi kayak misalkan diajarin nih tambah-tambahan. Ini segini tambah 1 tambah 1 2. Misalkan contoh kan pokoknya tambah-tambahan matematika. Nah, nanti pengalamannya bisa yang relevan tuh kayak misalkan kita ke pasar gitu kan belanja, beli segini dapat segini gitu Bu. Ya, betul. Jadi kita merelevansikan materi yang kita ajar dengan kondisi mereka. Kalian kan kemungkinan PKM di jurusan bisnis dan pemasaran di SMK. Banyak mata kuliahnya pasti tidak jauh dengan komunikasi bisnis, pemasaran, apalagi ya. Tadi apa tuh? Ya, pokoknya yang berkaitan dengan e-commerce seperti itu. Jadi hadirkan contoh-contoh yang memang terjadi saat ini gitu. Nah, dengan adanya seperti itu, mereka akan menyambung gitu, masuk materinya karena mereka merasakan itu. Oke, relevance. Ketiga, confidence. Contohnya bagaimana? Cahya, boleh, silahkan. Iya Ibu, terima kasih. Menurut saya di confidence ini, di mana guru ini bisa memberikan umpan balik terhadap siswa, terhadap belajar siswa itu dengan cara-cara yang tepat. Misalkan memberikan gift, kayak gitu Bu. Jadi meningkatkan rasa percaya diri siswa melalui hadiah tersebut. Kayak gitu. Ya, betul. Terima kasih. Terima kasih Cahya. Jadi ketika, jangan lupakan prinsip ini ya, reward ya. Reward itu sangat meningkatkan motivasi. Reward itu sangat meningkatkan confidence siswa dalam belajar. Tapi kalau ada reward pasti ada punishment ya. Di dunia pembelajaran, dua hal ini memang tidak boleh dihilangkan. Punishment kita butuh, tapi punishment-nya yang memanusiakan manusia ya. Jangan lagi ada apalagi kalau misalnya punishment yang berkaitan dengan mempermalukan. Itu udah bikin drop banget tuh. Hadirkan punishment-punishment yang efeknya jerak tapi tidak mempermalukan siswa gitu. Tapi intinya jangan menghilangkan punishment ya. Kita tetap butuh ada punishment selain reward. Nah, karena punishment dan reward ini adalah pembelajaran yang kalau secara teori behavioristik itu berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar seperti itu. Oke, tadi Cahya sudah, terima kasih. Terakhir satisfaction. Kira-kira ada contoh satisfaction? Oke, Rina, silahkan Rina. Ya mungkin confidence sama satisfaction masih berhubungan ya Bu Nad. Jadi bisa meningkatkan kepuasan siswa dalam belajar gitu seperti memberikan feedback yang baik, reward seperti itu Bu. Ya betul, terima kasih Rina. Confidence dan satisfaction berkaitan karena ketika mereka percaya diri dan diapresiasi kepercayaan dirinya, maka akan meningkat satisfaction-nya gitu. Mereka akan merasa puas terhadap pembelajaran tersebut. Gitu. Nah, ini yang menjadi strategi dari pengembangan motivasi belajar model ARCS ya. Attention, relevance, confidence, satisfaction. Dan perlu diingat, ARCS ini bukan tahap ya. A dulu, baru R, baru C, enggak. Keempat ini bisa berikan dalam satu kali pertemuan, atau misalnya A sama R-nya saja dulu. Tadi kalau sesuai diagram atau flowchart ya yang disampaikan Pak Aziz tadi itu bisa AR, bisa RC, bisa R saja gitu. Jadi kombinasinya bisa beragam gitu ya. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan? Teman-teman? Oke, Ziza silakan. Ibu, saya izin bertanya, selain model ARCS ini ada lagi nggak sih Bu model-model lain yang bisa meningkatkan motivasi belajar? Terus ada kelebihan atau kekurangan ARCS ini nggak Bu?
Ya, terima kasih. Selain Aziza, ada lagi yang mau bertanya? Kita tampung dulu. Oke, ada Rifki, ada Salma, dan Nurmila. Boleh Rifki dulu. Oke Bu, ini nyambung pertanyaan tadi dari Siti Nur Azizah. Pertanyaannya, kenapa harus model arch? Betul, betul. Terima kasih Rifki. Oke, saya sambil catat dulu ya, biar nggak lupa. Oke, selanjutnya ada Salma, silahkan. Terima kasih Bu. Mau nanya yang terkait punishment itu, kira-kira punishment apa sih yang bisa guru berikan gitu ke muridnya yang nggak bikin murid malu atau gimana? Itu aja sih Bu, makasih. Oke, terima kasih Salma. Sebentar saya ketik. Oke, selanjutnya ada Nurmila, silakan. Sebelumnya Ibu, saya lebih bertanya mengenai motivasi, Bu. Ya. Suara di saya saja, apa yang lain mendengar? Oh, mungkin kembu mic-nya, Bu. Saya ulang, Bu. Ya, silakan. Ingin bertanya mengenai motivasi, Bu. Biasa, Bu, kalau peserta didik udah dikasih motivasi, kemungkinan sih ada perubahan walau sedikit. Dan bagaimana Ibu kalau misalnya perubahannya itu terjadinya tapi cuma sementara saja? Apakah peserta didik itu perlu untuk dikasih motivasi secara terus-menerus atau secara berkala, Bu? Seperti itu, Bu, pertanyaannya. Oke, Nurmila, terima kasih. Bagus nih pertanyaannya ya. Saya coba jawab yang paling terakhir dulu ya, biar masih fresh nih. Perubahan motivasi. Mungkin kita semua merasakan, pernah nggak di sini ada yang mengikuti atau tahu nama Mario Teguh? Ada yang pernah ikuti atau nonton acaranya? Kalau nggak Mario Teguh, Mary Jane deh. Gitu. Ada yang pernah nonton gitu. Jadi ketika kita nonton tuh, ya terima kasih. Kita nonton misalnya 1 jam saja acara motivator gitu. Kita kerasanya tuh ingin sukses, pokoknya menggebu-gebu sekali 1 jam itu ya. Tapi ketika kita switch channel, ganti channel yang lain, ya sudah gitu. Momen menggebu-gebunya di momen itu saja gitu. Besok harinya ya lupa lagi. Kalau kalian ingat tadi bahwa motivasi itu ada 2 kan? Ada intrinsik, ada ekstrinsik. Kita nggak bisa dan motivator yang tadi saya contohkan itu masuknya intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik. Ekstrinsik, betul, pengaruh dari luar. Jadi nggak bisa kita mengandalkan dari si luar saja, karena itu ya datang dan berlalu gitu. Kayak yang kita alami saja, kita nonton motivator 1 jam, kita menggebu-gebu di jam tersebut, jam besoknya atau hari besoknya bahkan ya kita akan biasa-biasa lagi, karena memang sifat ekstrinsik itu tidak bertahan lama, kecuali kalau diulang-ulang terus gitu, yang akan bisa menginternalisasi. Maka bagaimana caranya agar bisa tetap bertahan? Kita butuh motivasi intrinsik juga. Ada yang tahu motivasi intrinsik apa saja? Tadi kayaknya disinggung sama Pak Ajis. Ada yang tahu tidak motivasi intrinsik? Yang datangnya dari dalam diri ya Bu. Yang misalkan motivasi mau berprestasi atau jadi juara, dapetin beasiswa, semacamnya. Betul. Dorongan, adanya dorongan dari dalam. Gitu. Nah itu yang juga bisa menguatkan si motivasi tersebut. Sehingga kalau tadi Nurmila ya mengatakan perubahan motivasi itu bisa signifikan, bisa, dan motivasi itu rasanya sementara. Iya, kalau hanya mengandalkan dari ekstrinsiknya saja, dari luarnya saja. Gitu. Maka caranya gimana? Kita harus juga perhatian sama intrinsik kita. Apa yang bisa memotivasi secara intrinsik gitu. Itu bisa menguatkan si motivasi tadi. Dan harus diulang-ulang. Makanya kalau kalian mungkin pernah nonton acara motivator gitu, tempelkan tujuan kalian di pintu kamar atau di kaca atau di tempat-tempat yang sering dilihat. Ketika itu terus dilihat, diulang-ulang, akan tersimpan di memori long term. Kalau misalnya terus diulang. Tapi kalau misalnya motivasinya cuma sekedar lalu, ya tidak akan membekas seperti itu. Jadi tadi ya esensinya kita punya 2, intrinsik dan ekstrinsik. Kenali
Apa motivasi kalian? Yang tiap orang beda-beda ya. Jadi kita harus mengenal diri kita sendiri. Gitu. Lalu pertanyaan terkait punishment yang nggak bikin malu. Nah ini harus kita ketahui nih. Rasanya menyebalkan sekali ya ketika kita dihukum di depan umum. Bukan buat sebagian orang mungkin nggak masalah, tapi sebagian yang lain malah jadinya dendam, bahkan dengan guru tersebut gitu. Di sisi lain kita sudah dewasa ya, apalagi nanti kalau misalnya kalian PKM menghadapi anak-anak remaja akhir dewasa awal, usia-usia yang nggak jauh beda lah sama kalian. Pasti kan kalian bukan tipe orang yang suka dinasihatin depan orang gitu ya, suka dipermalukan dengan cara ditegur gitu. Maka caranya bagaimana? Masih banyak cara punishment yang efek jerak membekas tapi tidak mempermalukan. Misalnya ada anak yang bermasalah, panggil ke ruangan kalian. Berdua saja gitu. Lalu saya pernah ada contoh seperti ini. Teknis nih ya. Ketika yang kita hadapi orang dewasa dan mau menghukum si orang dewasa tersebut ya, katakanlah anak SMK atau usia-usia kalian. Buat si siswa yang bersalah itu mempersilahkan mereka untuk memberikan 3 opsi hukuman. Jadi misalnya di sini yang ada di layar saya siapa ya? Rifki misalnya. Rifki bersalah nih. Oke Rifki, kasih saya 3 opsi hukuman apa yang bikin kamu jerak. Gitu. Misalnya Rifki menghadirkan 3 opsinya itu apa ya? Handphone disita misalnya. Apalagi? Tidak boleh ikut perkuliahan 2 kali misalnya. 2 kali pertemuan tidak boleh ikut. Yang ketiga, apa lagi contoh hukumannya? Panggil orang tua, Bu. Panggil orang tua, ya. 3 itu ya. Handphone diambil, nggak boleh ikut pertemuan 2 kali, panggil orang tua. 3 ini kan diberikan oleh kalian, si Rifki itu ya, oleh si Rifki kan ya. Maka pasti Rifki berpikir ini adalah 3 yang membuat dia jerak dan pilihan dia. Gitu. Nah dari 3 ini baru kita pilih salah satunya. Ini akan relevan jadinya. Dan ini sudah pernah saya coba beberapa kali dan signifikan menurut saya ya, hasil uji coba saya gitu. Dan ada beberapa yang juga sudah melakukan. Kenapa? Karena 3 ini sesuatu yang menurut dia itu jerak dan relevan dengan dirinya dibanding dengan kita versi kita ya menghukum, entah itu efek jerak atau tidak kan kita nggak tahu. Nah itu salah satu contoh tuh. Kita hadirkan 3 pilihan versi dia, nanti dari 3 itu kita yang pilih. Atau tadi panggil sendiri, kita adakan pendekatan dulu. Jadi jangan menghakimi tanpa kita tahu alasan dia salah atau apa. Itu ya semoga bisa menjadi salah satu referensi ketika harus memberikan punishment. Nah, pertanyaan pertama dan kedua dari Ziza dan Rifki ini sama ya, beririsan terkait ARCS. Apakah model-model motivasi itu hanya ARCS? Tidak, pastinya. Ada beberapa, ada banyak. Bahkan model yang kalian presentasikan melalui video terkait kontekstual, tematik, apalagi beberapa itu juga termasuk dalam bagian dari pengembangan motivasi. Tapi yang terkenal dan populer di motivasi itu dan cenderung diklaim berhasil adalah ARCS. Gitu. Jadi masuk ke pertanyaannya Rifki tadi, kenapa harus ARCS tadi? Karena secara penelitian dan implementatif tuh salah satu yang signifikan lah gitu mengenal ARCS. Kenapa? Karena tadi terurai ya, ARCS sangat gamblang dilihat dari sisi attention, relevance, confidence, satisfaction. Ini adalah poin-poin yang berkaitan dengan bagaimana cara meningkatkan motivasi tersebut. Gitu. Semoga menjawab Ziza dan Rifki. Kira-kira ada lagi yang ingin didiskusikan dari teman-teman? Atau ada yang lagi ditanyakan? Mustika, silahkan. Ya, mau nanya Bu, kalau menurut Ibu, gimana sih sebagai seorang pendidik itu memberi motivasi kepada siswanya yang siswanya ini dia nggak paham sama satu pelajaran. Itu sulit banget Bu diterima sama dia. Nah, itu menurut Ibu gimana Bu, cara nanggapinnya? Iya. Ini juga bukan sesuatu yang tabu ya, pasti dalam satu kelas ada kelompok pinter, kelompok menengah, kelompok pasif, kelompok bebel lah dalam tanda kutip. Nah mungkin Mustika bertanya yang kelompok terakhir tadi ya, kelompok yang susah menerima
masukan materi. Itu gimana caranya? Pertama-tama kita sebagai guru pastinya tahu si mawar misalnya, si mawar ini nggak bisa nerima atau nggak masuk materi apa yang pun yang diajarin itu dari hasil belajar ya. Oh mawar nih nilainya jelek terus. Harusnya ya guru kan kalau rekap nilai tahu nih siapa nilainya bagus, siapa nilainya jelek. Berarti guru harus cek dulu nilai si mawar ini apakah setiap pertemuan nilainya jelek atau setiap evaluasi nilainya jelek atau di mata pelajaran atau di materi-materi tertentu saja. Jadi dicek dulu, kita identifikasi dulu. Kalau kasusnya, oh setiap materi jelek nih, itu kok kasus terburuk ya, berarti harus kita panggil anaknya. Jangan langsung justifikasi anaknya bodoh. Tapi tanya dulu, ini kenapa di materi ini nilainya jelek, materi yang kedua jelek, ketiga jelek, dan seterusnya. Tanya dulu, kenapa? Karena tadi kita balik lagi berkaitan dengan materi kita motivasi ya. Kita mau cek apakah jangan-jangan ada yang salah dari motivasinya. Tadi kan ada ekstrinsik, intrinsik ya. Ekstrinsik kan berkaitan dengan lingkungan. Mungkin saja lingkungan ada pengaruh ke sana. Contoh, saya pernah dapat cerita salah satu peserta didik anak SMP ya. Dia itu di mata pelajaran tertentu tidur. Jadi dia selalu tidur pokoknya. Mau dia materinya apa tidur gitu. Akhirnya si guru ini bingung kenapa anak ini tidur. Untungnya gurunya dewasa, maksudnya tidak langsung ngomel gitu. Tapi dipanggil dulu, ditanya kenapa. Ternyata ini salah satu efek pandemi ya. Ini terjadi di tahun lalu. Ternyata pandemi kan semua bekerja dari rumah. Si anak diajak bekerja oleh orang tuanya di malam hari. Jadi kenapa dia kalau sekolah tidur? Karena malamnya dia aktif bekerja. Nah dari sini kan yang tadinya kalau misalnya mungkin dia kalau belum belajar teori motivasi gitu, mungkin di gurunya langsung marah-marah tuh. Kamu kenapa setiap pelajaran saya tidur dan seterusnya. Tapi karena dia tahu ada cara untuk mengidentifikasi terlebih dahulu sebelum justifikasi. Oh ternyata dia kalau malam itu ikut bekerja sama orang tuanya sehingga paginya tidur. Nah dari situ akhirnya guru bisa ambil tindakan. Pertama mungkin bisa hubungi orang tuanya, kedua bisa memberikan nasihat ke anaknya dan seterusnya. Jadi ada tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan selain langsung marah-marah atau punishment tadi. Gitu. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Mustika tadi, gimana caranya Bu kalau misal ada anak didik yang bebel atau sulit menerima? Tadi cek dulu apakah di setiap materi nilainya rendah. Kalau iya, panggil, tanya apakah ada masalah, mungkin dia kekurangan, mungkin ada kategori fast learner, ada yang slow learner. Nah, dia kategori mana? Jadi seperti itu ya, Mustika, semoga bisa menjawab. Baik, alhamdulillah Pak Aziz sudah bergabung kembali. Mohon maaf Ibu, ada panggilan tadi mendadak. Nggak apa-apa Pak. Silakan Pak, mohon maaf tadi saya ambil alih. Tidak apa-apa. Oke teman-teman, saya juga udah coba mendengarkan tadi beberapa pertanyaan dulu ya. Yang pertama itu kenapa harus model ARCS? Betul, yang dijelaskan sama Bu Nadia, karena ini model yang memang lebih gampang untuk guru terapkan di beberapa pembelajaran seperti itu. Dan ini pun memang sudah dapat dikembangkan juga sama kita gitu teman-teman. Selanjutnya tadi langkah-langkah dalam menerapkan model ARCS ya teman-teman, kita bisa mengkombinasikan di sini itu ada A maupun R, kemudian AR, kemudian R lagi, kemudian bisa CS, kemudian ada S, kemudian ada S, kemudian mungkin bisa RS, RC, seperti itu. Bagaimana nanti teman-teman membuat pembelajaran itu yang akan dituangkan di RPP, seperti itu. Selanjutnya, itu ada penerapan model ARCS dalam penyusunan RPP. Nah, secara umum untuk penyusunan RPP ini seperti apa gitu. Yang pertama itu kompetensi yang dirumuskan harus jelas teman-teman. Selanjutnya ada rencana pembelajaran harus sederhana atau fleksibel serta bisa diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi untuk rencana pembelajaran ini jangan terlalu kompleks karena mungkin siswa-siswa itu ada beberapa yang memang
berbeda gitu teman-teman. Jadi harus disusun secara fleksibel dan sesimpel mungkin seperti itu. Kemudian ada kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam RPP itu menunjang sesuai dengan kompetensi dasar yang akan diterapkan seperti itu. Selanjutnya RPP dikembangkan harus utuh dan secara menyeluruh. Jadi tidak terpotong-potong, walaupun kita nanti di penerapannya nanti akan ada pertemuan gitu. Mungkin dalam satu bab materi itu dikembangkan dalam 2 pertemuan di RPP itu, jadi harus tersusun atau tertampil secara menyeluruh gitu. Jangan hanya pertemuan pertama saja, jangan hanya pertemuan kedua saja seperti itu. Kemudian adanya koordinasi antara komponen pelaksanaan program di sekolah, terutama tim pembelajaran, terutama pembelajaran dilaksanakan secara tim seperti itu. Mungkin untuk materi cukup dari saya. Kita langsung ke praktek aja mungkin ya untuk pembuatan RPP. Oke, saya coba share screen. Teman-teman di sini ada contoh RPP yang mungkin teman-teman juga sudah seringnya buat RPP ya teman-teman ya, sudah seringnya, sudah tidak asing lagi dengan pembuatan RPP. Namun di sini saya memodifikasi tadi yang berbentuk lembaran pun saya coba ganti ke lembaran Excel yang mungkin nanti bisa lebih terjabar di mana nih model ARCS ini akan ditempatkan sama teman-teman gitu. Nanti teman-teman juga akan ada tugas terkait pelaksanaan pembelajaran ini, rencana pembelajaran ini disesuaikan saja nanti dengan mata pelajaran yang akan teman-teman ambil seperti itu. Mohon maaf, yang akan teman-teman ampu nanti di sekolah. Seperti itu. Di sini ada nama sekolah, ini saya buat untuk SMA, kemudian ada mata pelajarannya bahasa Indonesia, kemudian ada semester kelasnya 10, semesternya ganti, tahun pelajarannya 2022 sampai 2023. Materi pokoknya ini berkarya dan berekspresi melalui puisi. Kemudian alokasi waktunya ada 2 kali pertemuan, kemudian ada tujuan umum pembelajaran, memahami diksi dalam teks sama puisi, kemudian ada tujuan khusus, ini memahami pengertian dan karakteristik puisi. Untuk dalam penentuan tujuan pembelajaran, ini kalau dalam implementasi pekerjaan secara umum atau tidak dalam sekolah, saya membuat tujuan pembelajaran itu berdasarkan kompetensi yang akan dicapai. Misalkan kalau saya buat di skill academy terkait pelatihan dekorasi kue, jadi nanti saya cek dulu untuk SKKNI terkait dekorasi kue itu apa gitu. Nanti saya buatkan tujuan umum pembelajaran itu mengacu ke SKKNI tersebut. Mungkin teman-teman di sini agak asing dengar SKKNI ya teman-teman. Selanjutnya bisa disusun dengan tugas akhir siswa yang nantinya akan dicapai oleh siswa. Kalau di sekolah mungkin sudah ada ya, jadi teman-teman bisa mengisi langsung untuk tujuan umum pembelajaran ini. Selanjutnya ini ada tujuan khusus teman-teman yang mungkin harus teman-teman isi juga. Kalau untuk di sekolah ini sudah tertera di kurikulum silabusnya gitu. Untuk tujuan khusus ini lebih spesifik kalau penjabaran yang saya buat di pekerjaan saya gitu. Tujuan khusus ini sifatnya lebih spesifik dari tujuan umum. Tujuan khusus ini disusun atas berdasarkan indikator keberhasilan yang akan dicapai dalam sebuah topik bahasan gitu. Jadi nanti tujuan khusus ini akan disusun berdasarkan topik-topik yang nanti akan dipelajari oleh siswa seperti itu. Di sini lanjut ke penilaian siswa, penilaian. Nanti di sini penilaiannya itu akan seperti apa teman-teman? Ada penilaian sikap, psikomotor, kemudian ada pengetahuan, knowledge-nya, ada keterampilannya juga, skill-nya, kemudian tindak lanjutnya itu seperti apa. Nanti teman-teman harus menyusun juga penilaiannya akan seperti apa di RPP nanti, seperti itu.
Selanjutnya ini ada tabel, beberapa tabel, ada jadwal kegiatan, kemudian ada materi pembelajaran, kemudian ada subtopik pembelajaran, kemudian ada metode pembelajaran, kemudian ada media pembelajaran yang dipakai itu seperti apa, kemudian ada sumber belajarnya, kemudian ada kegiatan pembelajaran secara utuhnya itu apa, kemudian ada kebutuhan pembelajaran. Nah, di sini mungkin ada beberapa yang saya modifikasi dari format-format RPP yang ada di sekolahan. Gitu. Saya contohkan ya teman-teman, untuk jadwal kegiatannya ini ada di pertemuan pertama, untuk materi pembelajarannya ini ada di diksi dalam teks puisi. Yang pertama ada subtopiknya dulu, ini ada apersepsi teman-teman. Nah, di sini apersepsi ini bisa kita kategorikan sebagai unsur perhatian tadi teman-teman. Yang pertama metodenya itu pembelajarannya ceramah interaktif aja biasa gitu teman-teman. Kemudian media pembelajarannya itu kita pakai PPT misalkan. Kemudian sumber-sumber belajarnya ada foto-foto kelas penyair ternama di Indonesia. Jadi nanti sumber belajarnya itu akan ada, kita tampilkan dulu foto-foto penyair ternama di Indonesia. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Di sini nanti teman-teman mau ngapain nih di kegiatan pembelajarannya seperti itu. Kemudian misalkan guru meminta berdoa dulu, kemudian nanti ada kegiatan apersepsi di sini untuk mendukung pemahaman awal siswa, maka guru akan menampilkan slide berupa beberapa tokoh nama penyair ternama di Indonesia. Kemudian bukan peserta ya di sini, siswa menjawab dengan menyebutkan nama dan karyanya yang dihasilkan. Misalkan ada foto siapa ya yang penulis puisi itu? Supardi, misalkan Supardi Djoko Damono kalau nggak salah ya, ada penyair itu, mohon maaf kalau salah, itu apa sih karyanya dan sebutkan namanya siapa. Di sini bisa dikatakan sebagai perhatian kepada untuk perhatian kepada siswa. Untuk kebutuhannya apa aja nih? Nah, nanti ada PPT, kemudian ada foto-foto penyair ternama di Indonesia seperti itu. Lanjut ke materinya di subtopik pembelajarannya itu ada pengertian dan karakteristik puisi di sini. Metodenya mau bagaimana, saya coba tuliskan ceramah interaktif aja, kemudian ada sedikit kemudian ada di sini ada media pembelajarannya, kita pakai PPT aja. Kemudian sumber belajarnya ini teks karya Supardi Djoko Damono. Kemudian judulnya pada suatu hari nanti, kemudian ada 2 teks, misalkan sumber belajarnya itu kita nanti akan mengambil 2 teks ini yang untuk dianalisis oleh siswa. Selanjutnya ada tanya jawab interaktif. Ini guru memberikan 3 pertanyaan pemantik terkait submateri yang akan diajarkan. Misalkan ada apa yang kalian ketahui tentang puisi, kemudian apa yang kalian ketahui tentang unsur pembentukan teks puisi, kemudian ada apa ciri-ciri karakteristik teks puisi. Selanjutnya ada ceramah, kemudian ada kegiatan interaktif. Di sini guru memberikan 2 teks tersebut, kemudian siswa membuat analisis dari tabel yang sudah disiapkan dari perbedaan kedua teks tersebut. Misalkan tabelnya itu ada puisi, karakteristiknya kalau puisi apa, kalau misalkan paragraf itu seperti apa. Selanjutnya kebutuhan pembelajaran ini PPT, materi, kemudian teks puisi, kemudian tabel, kemudian pengerjaan tugas. Untuk beberapa metode pembelajaran pun bisa kita pakai, seperti tadi saya pakai Slido, ataupun misalkan teman-teman bisa pakai Kahoot, terus misalkan bisa Google Slide, ataupun pakai apa ya, ada banyak pokoknya untuk pembelajaran itu lebih menarik. Selanjutnya ini ada diksi dalam teks puisi, ini pun sama teman-teman, saya buat sama untuk kegiatan-kegiatan ini ada ceramah, selanjutnya ada interaktif, kegiatannya ini ada interaktif, ada guru memberikan menunjuk beberapa orang untuk membacakan puisi di dalam kelas seperti itu, kemudian mengapresiasi murid dalam yang sudah maju ke depan seperti itu. Ada memberikan tugas kepada murid untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang terkandung dalam puisi tersebut seperti itu. Kemudian ada penutup.
kemudian ada rangkuman nanti penutup metode pembelajaran, kemudian ada PPT, selanjutnya ada kegiatan pembelajarannya, ini ada menjelaskan rencana pembelajaran, kemudian memberikan nasihat akhir, dan menutup pembelajaran dengan berdoa seperti itu. Ini saya buatkan, ini baru pertemuan pertama. Sebetulnya untuk pembelajaran ini bisa teman-teman modifikasi lagi gitu. Nanti setelah ini mungkin karena waktunya sudah mau habis ya teman-teman, jadi bisa nanti ditugaskan untuk spreadsheet-nya ini saya akan coba copy di chatbox nanti yang bisa teman-teman copy atau salin, kemudian nanti teman-teman tugasnya di sini akan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran seperti itu. Saya stop screen dulu. Saya coba linknya. Bisa dibuka teman-teman, coba dibuka dulu. Berarti nanti disesuaikan dengan bisnis dan pemasaran saja kali ya Pak ya, sesuai dengan prodi kali ya Pak. Betul, ya. Mantap. Sesuai dengan yang diampuni nanti Bu. Gitu. Oke, untuk tugas ini ya. mungkin nanti akan berkaitan Bu dengan atau materi kuliah nanti yang 3 ke depan gitu. Oh, baik. Gitu. Ini juga mahasiswa di semester lalu sudah pernah dapat mata kuliah perencanaan pengajaran, itu tugasnya RPP. Betul. Jadi mungkin bisa juga ya, tinggal diadaptasi lagi, bisa disesuaikan juga, Bu, ya. Disesuaikan dengan format ini, atau cari lagi yang lain juga boleh ya, dikembalikan ke silakan Pak, lanjut lagi. Untuk materinya sudah selesai Bu. Kebetulan mungkin ada beberapa pertanyaan terkait tugas atau terkait materi yang tadi disampaikan, boleh silakan. Perlu akses ya, nanti saya buka dulu. Kak Kamal mau tanya kalau lagi revisi Oke, Rista dulu. Kalau besok sudah bisa teman-teman. Jadi nanti ada harus jelas ya teman-teman, di mana penempatan A, di mana penempatan R-nya, di mana kegiatan terkait C dan S-nya seperti itu. Nanti akan dilihat juga. Seperti itu Ibu. Oke, dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih Pak Aziz. Silakan, ada yang ingin ditanyakan, khusus mungkin terkait tugas terakhir nih yang disampaikan Pak Aziz. Apakah sudah cukup jelas? Jadi pada intinya ketika kita mau menerapkan model ARCS, tetap harus terdokumentasikan di RPP ya Pak ya. Kapan mau A-nya, kapan mau R-nya, atau A. Intinya kapan itu diterapkan step-step atau poin-poin dari ARCS tersebut. Oke, ada yang bertanya, silakan Singgi. Oke, baik, terima kasih Bu. Terkait tugas ya Bu, ini kita RPP-nya boleh mengembangi dari RPP sebelumnya Bu? Boleh? Boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, tinggal mengikuti formatnya aja ya Pak? Berarti dari aku yang boleh formatnya mau pakai yang lama, tinggal nanti detailingnya aja, mungkin R-nya di mana, A-nya di mana, kemudian nanti setiap subtopik itu kegiatannya mau diapain gitu sama teman-teman. Nanti dalam kelas tuh mau ada apa aja. Jadi lebih di detailin aja sih. Baik Pak. Untuk satu lagi Pak, itu untuk deadline pengumpulannya kemana ya Pak? Atau di-keep dulu sama PJ? Gimana Bu untuk pengumpulannya Bu? Mungkin kalau pengumpulan di Google Classroom ya Pak. Nanti Pak Aziz saya invite. Kan kami sudah ada di Google Classroom ya. Nanti di invite, nanti ada ruangan di sana. Mungkin deadline-nya mau di hari apa dari Pak Aziz? Minggu depan aja kali Bu. Sekalian nanti kita sebelum kuliah lagi kita bahas. Oke, baik, mungkin di tanggal 20 saja ya, satu hari sebelum kuliah, tanggal 20 biar terekap dulu, nanti saat kuliah minggu depan kita bisa bahas gitu ya Pak ya? Iya betul Bu. Oke, teman-teman, tanggal 20 September ya, 27 hari Selasa, deadline untuk tugas yang tadi disampaikan.
Silakan jika ada yang ingin tanyakan lagi dari teman-teman mahasiswa. Alicia boleh silakan. Ya, izin bertanya, Bu, Pak, untuk terkait tugasnya nanti untuk yang itunya apa tanda-tanda di RPP-nya perlu dikasih gitu nggak, Bu? Misalnya di bagian apa itu A-nya, bagian yang lainnya itu R-nya seperti itu atau nggak usah dikasih tanda? Mulai masuk Dikasih tanda aja. sekarang Jadi ada dalam kurung A atau R gitu seperti itu. Oke, baik. Makasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Silahkan raise hand. Rina, silahkan. Iya, terima kasih Gunat. Izin bertanya, untuk tugasnya individu atau kelompok? Si individu, untuk tugasnya ini dikerjakan individu. Untuk kelompok nanti ada tugas kelompok lagi di mata kuliah selanjutnya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang teman-teman ingin tanyakan? Baik, kalau tidak ada, mungkin cukup dari Pak Aziz. Silahkan mungkin sebagai penutup, ada yang ingin disampaikan? Kalau dari saya cukup sekian, Bu. Terima kasih kepada teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kemudian mohon maaf ada keterlambatan juga. Ternyata ada call hari ini yang mendadak dari kantor seperti itu. Itu aja mungkin, Ibu. Baik. Oke, terima kasih Pak Aziz untuk materi yang sudah disampaikan. Sangat jelas. Nah, untuk tugas juga nanti lebih detailnya mungkin akan saya catatkan di Google Classroom ya. Untuk nanti Pak Aziz juga akan saya invite sebagai teachers di sana. Baik, sebelum ditutup, kita akan ada dokumentasi lagi ya sebagai bukti pelaksanaan. Silahkan Singgih bantu teknisnya. Oke, siap. Terima kasih, Bu Nat. Ayo teman-teman yang belum on cam, dipersilakan untuk on cam. Oke. Oke, sudah semua ya. Baik, tim yang bertugas dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Set kedua, 1, 2, 3. Set ketiga, 1, 2, 3. Dan set terakhir, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Oke, Bu Nat, saya kembalikan. Oke, terima kasih Singgih sudah membantu. Jangan lupa untuk mengisi presensi ya, baik kelas A maupun kelas B. Nanti Peja tolong bantu handle. Demikian untuk pertemuan hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Pak Aziz untuk keluangan waktunya. Insya Allah kita akan ketemu kembali di pertemuan kelima minggu depan. Demikian yang bisa disampaikan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, teman-teman. Saya izin live duluan ya. Silahkan Pak Aziz. Terima kasih Pak, makasih Bu. Oke, saya juga izin live ya. Terima kasih. Oke guys, thank you, Gwen ya.